Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia bebas dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bapa, pulihkan, Tuhan pulihkan, kembalikan bangsa
bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah Indonesia dan sembuhkan kembali negeri kami. Pulihkanlah Indonesia, kembalikan Indonesia padamu, padamu Tuhan. Pulihkanlah, bebaskanlah, sembuhkanlah Indonesia. Pulihkanlah, sembuhkanlah. Oh jamah, jamah bangsa kami, ku percaya Engkau mendengar seruan hati kami, seruan kami Tuhan. Aku percaya takkan Kau biarkan yang Engkau kasihi terus-terusan menderita. Engkau mendengar tangis kami Tuhan, Engkau mendengar jeritan hati kami, dan Kau akan turut bekerja menolong kami. Oh menghardik musuh kami, ku melihat Kau segera berlari turun dari tahtamu, karena Kau mendengar seruan doa kami, dan Kau datang dengan pedang-Mu yang begitu luar biasa. Kau memotong setiap musuh, Kau menghardik setiap musuh. Kau datang dengan kebesaran-Mu, Kau datang dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kulihat awan terbuka, Kau datang bebaskan Indonesia, membawa hujan pertobatan, membawa hujan pemulihan. Oh Bapa, pulihkan, Tuhan pulihkan. Ku percaya Indonesia di tangan-Mu, Bapa, pulihkan, dan ku percaya Kau telah mengampuni, dan kini Indonesia jadi milik-Mu. Dan kini Indonesia jadi milik-Mu. Pemulihan terjadi untuk Indonesia.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah masuk melewati 2 bulan di tahun yang baru ini. Dan minggu depan kita kembali akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini yang bisa datang tatap muka, puji Tuhan. Nah, yang tidak dapat, saya harapkan untuk Bapak Ibu dari sekarang mengupload Zoom sehingga bisa mengikuti. Saya yakin dengan HP Bapak Ibu semua, kita bisa mengikuti hal seperti itu. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami untuk datang kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui firman Allah yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu. Kami percaya ada berkat di dalamnya. Kami percaya Tuhan akan memakai hamba-Mu, Tuhan akan memberkati kami sekalian. Kami siapkan hati pikiran kami sambut kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada, bersama saya Hikman Sirait, saya bersyukur pada saat ini diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya teramat percaya bahwa pada kesempatan ini Bapak Ibu selalu berada di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi. Ada seorang ayah dengan beberapa putranya. Ayahnya merindu untuk berbicara dengan putra-putranya, untuk bersenda gurau, untuk bercengkerama. Namun apa yang ada di dalam kerinduan hati ayah tersebut ternyata bertolak belakang dengan fakta dan realita yang dihadapi anak-anaknya. Putra yang pertama mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, maaf, belakangan ini aku tidak bisa bersenda gurau, aku tidak bisa berbicara dengan papa karena aku sibuk dengan pekerjaanku, aku sibuk dengan karirku. Ini masa depanku, papa. Jadi aku berharap papa dapat mengerti jikalau aku tidak berbicara kepada papa belakangan ini." Sementara putra-putra yang lain berkata, "Papa, maaf, aku tidak bisa bercengkerama dengan papa. Aku tidak bisa datang ke tempat papa karena aku lagi banyak masalah." Yang lain berkata lagi, "Aku tidak bisa datang ke tempat papa. Aku tidak bisa berkomunikasi, berdiskusi karena aku sedang mengerjakan skripsiku, tesisku, disertasiku." Bahkan ada putranya yang menyampaikan alasan yang paling rohani. "Papa, maaf. Aku percaya papa ini untuk kepentingan Tuhan. Saat ini aku tidak bisa datang kepada papa untuk berkomunikasi. Karena apa? Karena aku sedang melayani. Aku sedang ke panti jompo. Aku sedang ke panti asuhan. Aku sedang penginjilan. Sehingga aku tidak dapat berkomunikasi dengan papa. Aku percaya papa pasti mengerti." Intinya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, semua anak, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Semua sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Sehingga seorang papa, seorang ayah terlupakan begitu saja. Apa yang saya sampaikan ini terkait dengan kehidupan kerohanian kita. Seringkali kita memiliki alasan kepada Allah atau kita menyampaikan alasan argumentasi kepada Allah. "Tuhan, maaf,
Aku tidak bisa datang kepada Tuhan karena aku sibuk di dalam pekerjaanku. Tuhan, maaf, aku lagi banyak masalah. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, maaf, aku lagi sibuk mengerjakan tesis. Tuhan, maaf, aku tidak bisa datang kepada Tuhan karena aku lagi sibuk pelayanan Tuhan. Bukankah ini juga untuk kepentingan Tuhan? Pada akhirnya banyak di antara kita yang sibuk dengan pekerjaannya, aktivitasnya masing-masing, dan kita lupa datang kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita, kepada Allah kita yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang benar, setiap orang butuh pekerjaan. Memang benar, setiap orang harus menyelesaikan masalahnya. Memang benar, setiap orang harus mengerjakan tugas-tugasnya. Memang benar, kalau setiap orang Kristen hendaknya melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, itu semua bukan menjadi satu alasan. Itu semua bukan menjadi satu pembenaran bagi kita semua untuk tidak datang kepada Bapa di surga. Mari kita baca firman Tuhan berikut ini. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara satu fakta yang sangat hakiki. Kalau kita membaca teks-teks pasal-pasal sebelumnya dan teks pasal-pasal sesudahnya, kita ketahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat super sibuk. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang kegiatannya atau aktivitasnya sesibuk seperti Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan teks-teks sebelumnya dikatakan, Yesus memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain dengan berjalan kaki. Yang kedua, Yesus memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Yesus mendidik para murid-muridnya. Ini butuh waktu, butuh kesabaran. Yang keempat, Yesus mengajar banyak orang. Bahkan di saat ia mengajar, ia melakukan banyak mujizat. Oleh karena itu, banyak orang, bahkan ribuan orang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Apa yang mau saya sampaikan? Dan kalau kita melihat kepada fakta Alkitab yang lain-lainnya yang tidak saya ungkapkan di sini, kita ketahui bersama bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selama hidupnya, selama pelayanannya adalah pribadi yang super sibuk. Namun sesibuk apapun Tuhan kita Yesus Kristus, dia selalu menyempatkan atau dia selalu memiliki waktu untuk berdoa. Dia selalu memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Pelayanannya, kesibukannya, mengajar di mana-mana tidak menjadi alasan baginya untuk tidak berdoa.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada orang yang bertanya, "Pak, bukankah Yesus hanya saat itu berdoa?" Tidak. Dalam bahasa Yunaninya, kata berdoa itu mengenakan bentuk infinitif. Artinya apa, Bapak Ibu? Infinitif adalah kata kerja yang dibendakan. Artinya apa? Doa itu bukan sesuatu yang abstrak lagi. Doa itu menjadi sesuatu yang nyata, yang jelas, yang kelihatan wujudnya, yang kelihatan bentuknya, yang kelihatan aktivitasnya. Yang kedua, sebagai bentuk infinitif, maka kita dapat melihat bentuk dari kata kerja berdoa ini. Apa fungsinya, Bapak Ibu? Fungsi dari infinitif di sini adalah doa menjadi subjek dari kata kerja. Artinya apa? Doa itu menjadi fokus. Yesus mengerti, Yesus sangat memahami bahwa doa adalah subjek atau kegiatan yang paling penting yang harus dimiliki atau dilakukan oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, berangkat dari bentuk kata kerja berdoa yang bentuknya adalah infinitif, maka saya teramat meyakini bahwa Yesus selalu atau Yesus memiliki waktu-waktu berdoa. Yesus mengerti bahwa doa adalah bagian penting dari kehidupan seorang percaya. Apa yang dilakukan oleh Kristus, apa yang dipahami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya membuka pikiran kita dan hati kita bahwa doa harus menjadi lifestyle dari kehidupan seorang Kristen. Doa harus menjadi subjek yang penting di dalam kehidupan Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesibuk apapun saudara, sebanyak apapun masalah saudara, sepenting apapun kegiatan saudara, sehebat apapun pelayanan saudara, mari ingat, jangan pernah tinggalkan waktu-waktu doa kita. Dengan kata lain saya ingin menyampaikan, datanglah setiap saat kepada Bapa di surga. Sama seperti seorang ayah yang menantikan putra-putranya untuk datang kepadanya. Demikian Bapa kita di surga. Dia selalu menanti kehadiran kita untuk kita boleh bersama-sama berkomunikasi, bercengkerama, bertukar pikiran, menyampaikan isi hati atau apapun itu. Di tengah situasi pandemi COVID-19, situasi ekonomi dunia yang tengah hancur, luluh lantak tidak karu-karuan. Di tengah kecemasan, ketakutan kita akan tertular pandemi COVID-19. Atau apapun itu yang berbau negatif. Inilah waktunya. Inilah kesempatan bagi kita orang-orang percaya untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memulai kembali waktu-waktu doa kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang memiliki waktu khusus untuk berdoa. Demikian hendaknya kita memiliki waktu khusus setiap harinya untuk berdoa. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk menetapkan waktu berdoa. Apakah mau pagi hari? Apakah mau siang hari? Apakah mau malam hari? Sediakan
waktu untuk kita berkomunikasi dengan Bapa di surga. Yang kedua, seperti Yesus mencari tempat yang sepi, demikianlah hendaknya kita mencari tempat yang tepat bagi kita untuk kita dengan bebas bercengkerama, berkomunikasi dengan Allah kita. Entah itu di ruangan doa Bapak Ibu, entah itu di tempat kerja Bapak Ibu, entah itu di kamar tidur Bapak Ibu, atau dimanapun Bapak Ibu punya tempat khusus untuk berdoa. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Ketika seorang berhenti bernapas, maka ketika itu dia akan mengalami kematian. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika kita lupa untuk berdoa, atau ketika kita berhenti berdoa, atau ketika kita tidak lagi berdoa, maka pada saat itu kerohanian kita mengalami kematian, kekeringan, kegersangan. Kita tidak mengerti lagi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita tidak memiliki kepekaan tentang kerinduan hati Bapa di surga. Sekali lagi Bapak Ibu, berangkat dari Injil Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki waktu untuk berdoa. Maka demikianlah kita meniru teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Sediakan setiap hari waktu khusus untuk kita bercengkerama dan berkomunikasi dengan Bapa di surga. Sediakan waktu tempat khusus bagi kita untuk kita berdoa. Tapi saya mau katakan dimanapun saudara berada, saudara bisa berdoa. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ini saat yang paling tepat untuk kita berkomunikasi, bercengkerama, berdiskusi, menyampaikan isi hati kita dan mendengarkan suara hati Tuhan. Biar kita tahu bagaimana kita menyikapi situasi yang sangat buruk belakangan ini. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu. Namun ketika saudara datang kepada Allah melalui doa-doa saudara, di situ Tuhan akan menyampaikan apa atau hal-hal yang tidak kita ketahui. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami puja, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari Tuhan, selama ini kami selalu memiliki banyak alasan untuk kami tidak datang kepada Tuhan. Kami selalu membenarkan diri kami untuk kami tidak berdoa. Kami selalu memiliki alasan bahwa Tuhan pasti mengerti, bahwa Tuhan pasti memaklumi ketika kami tidak datang kepada Tuhan. Tapi pada kesempatan ini kami mau belajar daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesibuk apapun pribadi Yesus Kristus, sehebat apapun pelayanannya, segemerlap apapun katakan popularitasnya, Tuhan Yesus selalu berdoa. Tuhan Yesus menjadikan doa sebagai sesuatu yang penting utama di dalam hidup dan pelayanan. Oleh karena itu Bapa di surga,
di tengah masa-masa yang sulit ini, di tengah situasi pandemi COVID-19, banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan masa depan kami. Inilah waktu yang paling tepat bagi kami untuk kami memulai waktu-waktu doa kami, untuk kami memiliki tempat khusus untuk kami bercengkerama, berdiskusi, berkomunikasi, menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Dan ampuni dosa-dosa kami jikalau selama ini kami jarang atau bahkan hampir atau bahkan melupakan Tuhan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Allah, kembali penekanan di dalam doa. Seperti 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Petrus mengharapkan untuk kita dapat berdoa. Ya, itu penting sekali seperti firman Tuhan katakan pagi hari ini. Doa adalah nafas bagi orang percaya. Puji nama Tuhan. Kita hayati, kita lakukan. Sebab inilah yang perlu kita persiapkan diri kita di akhir zaman ini. Petrus katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Biarlah kamu dapat menguasai diri untuk dapat berdoa. Mari kita lakukan kebenaran firman Allah. Saya tidak perpanjangkan, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami sekalian, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kondisi mereka yang lemah, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Begitupun yang lemah, kami percaya Tuhan kuatkan kembali. Biarlah firman Allah Tuhan urapi, Roh Kudus mengurapinya, sehingga tidak terlepas, melainkan boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Turunkanlah berkat-Mu ya Bapa untuk kami seluruh umat-Mu sidang jemaat. Berkat kasih sayang-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu juga kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bergoncang, gunung-gunung beranjak.